Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Arif Cahyo Nugroho dari GT6 Paper. Kali ini kita akan membahas tentang stock approach. Jadi, apa sih itu stock approach? Secara garis besar, stock approach adalah bagian proses dari pembuatan kertas antara tangki pencampuran hingga ke headbox. Di dalam stock approach terdapat 6 proses pengolahan pulp. Yang pertama ada mixing chest, machine chest, wire silo, cleaner plant, deaerator, dan yang terakhir ada machine screen. Mixing chest adalah alat yang digunakan untuk mengaduk berbagai macam pulp, filler maupun aditif dengan menggunakan agitator sebagai pengaduknya. Di dalam mixing chest kita harus memperhatikan stock proportioning karena hal tersebut akan berdampak langsung kepada formasi dan kualitas kertas. Stock flow dari machine chest yang berlebih akan dipompakan kembali ke dalam mixing chest. Hal ini sengaja dibuat agar machine chest levelnya selalu konstan dan juga menghasilkan pressure di suction foam dengan tekanan yang sama. Yang selanjutnya adalah wire silo. Jadi tujuan dari wire silo adalah untuk menampung dan mendistribusikan air dari wire, membuang gas, dan juga memperkecil variasi konsistensi dalam suatu stok. Masing-masing silo memiliki keunggulannya masing-masing. Untuk foam wire silo memiliki luas permukaan yang lebih lebar sehingga penghilangan udara lebih efisien, logistik stok lebih efektif, namun memiliki kapasitas yang rendah. Pengenceran stok di wire silo menggunakan static mixer seperti log mix membuat campuran stok dengan wet water lebih sempurna sebelum masuk ke suction foam. Kesempurnaan campuran ini akan membuat lebih seragamnya komposisi stok. Yang selanjutnya adalah cleaner plant. Di dalam cleaner plant ini terdapat hydrocyclone, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan impurities yang tidak diinginkan dari dalam pulp. Alat ini memisahkan impurities berdasarkan density, ukuran, maupun bentuknya, memanfaatkan gaya sentrifugal dan sentripetal. Semakin besar massa suatu benda, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya sentrifugal yang semakin besar. Artinya benda tersebut akan bergerak menjauhi titik pusat dan mendekati dinding cleaner. Maka benda tersebut akan jatuh ke bawah sebagai reject. Benda yang memiliki berat jenis melebihi air seperti pasir, logam, tinta, dan tanah liat akan cenderung tenggelam dan tidak dapat mengapung. Sedangkan benda ringan seperti lilin akan mengapung karena berat jenisnya lebih ringan daripada air. Yang selanjutnya adalah deaerator, di mana tugasnya adalah mengeluarkan udara di dalam pulp sehingga pulp dalam kondisi vakum. Karena udara tersebut dapat mengganggu pembentukan atau formasi kertas pada saat forming. Karena dekulator bekerja pada kondisi vakum, maka stok tersebut akan mendidih. Kondisi stok dalam bentuk butiran kecil dan mendidih membuat udara mudah keluar dari dalam stok. Heat exchanger setelah dekulator berfungsi untuk mengkondensasi gas yang keluar dari dekulator, sehingga air terpisah dari udara dan volume udara juga mengecil di suhu yang rendah. Hal ini akan memudahkan vakum pump bekerja. Machine screen ini akan memisahkan kotoran berdasarkan ukuran dari kotoran. Ukuran benda yang lebih besar dari lubang atau celah tidak akan bisa lewat. Di dalam screen ini ada rotor dan juga stator. Foil didesain sedemikian rupa mirip seperti sayap pesawat. Ujung depan lebih besar, jika foil berputar akan menimbulkan tekanan lebih tinggi atau positive pressure. Sedangkan yang belakang lebih landai sehingga menghasilkan tekanan rendah atau negative pressure. Rotor yang digunakan dapat berbeda-beda sesuai dengan konsistensinya. Semakin besar lebar foil, maka negatif pressure akan semakin besar, sehingga daya bersihnya akan semakin besar. Semakin tinggi konsistensi stok, maka akan semakin mudah screen tersebut. Terima kasih teman-teman semua karena telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.